Belum lama ini, kita ditelepon sama customer yang diomelin sama istrinya karena mobilnya selalu isi Pertamax. Karena kasus yang kemarin, Pertamax oplosan, ya walaupun kita tidak tahu itu benar apa enggak, istrinya ngomel-ngomel, mobilnya takut rusak nggak ya, takut buang uang lagi nggak ya. Udah, tenang aja, mobil kalian nggak akan rusak. Lihat ya, apa kata Om Turbo. Kita lihat kendaraan-kendaraan taksi online. Kebanyakan mereka pakai yang subsidi itu, ya kan? Iya. Jadi even misalnya kita beli 92 terus ternyata emang kita bener-bener dibohongin barangnya yang 90 yang bersubsidi itu. Mobil mereka masih jalan-jalan aja tuh. Nggak ada yang sampai mogok massal gitu kan, sampai rusak total nggak bisa jalan. Enggak. Enggak. Lalu bagaimana juga dengan mobil yang ada di misalnya Afrika atau negara lain yang kualitas BBM-nya lebih jelek daripada kita? Mobilnya juga hidup-hidup aja. Jadi kalau kayak gitu kita pakai Pertalite aja dong. Nggak gitu konsepnya. Kalau kalian pakai BBM dengan oktan yang rendah, efeknya mobil kalian tarikannya akan lebih berat dan lebih gampang litik. Karena oktan rendah dapat mempercepat pembentukan kotoran di ruang bakar. Terus tenaganya berat, jadinya gasnya juga lebih dalam, otomatis mobilnya jadi boros. Katanya kalau isi BBM dengan oktan rendah atau Pertalite, tangki bahan bakarnya lebih cepat kotor. Bahkan ada yang sampai berlumpur. Nah, itu gimana? Bagi kalian yang tinggal di kota-kota besar, permasalahan itu akan sangat kecil terjadi. Tapi bagi yang tinggal di daerah, itu biasanya itu BBM-nya pasti akan lebih kotor. Nggak usah oktan yang rendah, kita pakai yang oktan tinggi, yang bagus, yang mahal pun, itu kualitasnya tidak seharusnya. Bahkan untuk kasus yang misalnya kalian pakai Dex di luar kota, itu suaranya bisa lebih kasar daripada yang pakai biosolar di dalam kota. Nah, kualitas dari situ aja udah berbeda. Ada juga yang ragu pompa bensinnya akan rusak atau enggak karena menggunakan oktan yang lebih rendah. Nah, pompa bensin yang rusak itu tandanya pada saat kalian gas dari RPM bawah ke tengah atau ke atas itu akan berebet. Pada saat kalian starter awalnya juga akan lebih panjang daripada yang biasanya. Itu karena pompa bensin kalian sudah mulai lemah, pressure-nya sudah lemah. Tapi mobil ndut-ndutan nggak mesti selalu pasti pompa bensin ya. Itu bisa dari koil, bisa dari busi juga. Kalau kalian nggak yakin dan mau sesekali untuk membersihkan pompa bensin, tangki bensinnya, silakan turunin tangki, bersihkan aja. Jadi kalian nggak usah khawatir, jangan sampai berantem seperti yang cerita Om kemarin. Karena banyak dari customer kita yang menggunakan oktan rendah, padahal minta oktannya yang lebih tinggi dan nggak ada masalah. Yang penting kalian harus lebih rajin merawat mobil. Misalnya, dilakukan tune up yang benar. Ingat ya, tune up yang benar, bukan tune up asal-asalan. Tune up yang benar itu harus dibersihkan ruang bakar kepala piston atau bahasa kasarnya guram mesin. Busi harus dibersihkan, throttle body juga harus dibuka. Jangan yang asal kerja semprot beres. Masa tune up sama ganti oli doang cuma waktunya 45 menit. Itu mah bener-bener cuma disemprot-semprot doang. Sama kalian jangan lupa menggunakan catalytic cleaner. Catalytic cleaner bisa dilakukan per 20.000 kilo. Catalytic cleaner yang benar itu harusnya buka dari O2 disemprotin, atau yang menggunakan air juga boleh, tapi untuk yang menggunakan air itu harus dilakukan orang yang ngerti. Nah, jangan catalytic cleanernya buka dari selang vakum terus habis itu dinyalain, itu tinggal pengabutan doang, nggak benar-benar bersih. So, daripada kalian pusing sama urusan oplos-mengoplos yang kita masih belum tahu kejelasannya, lebih baik kita bekerja, kita rawat mobil sambil minum kopi. Mister Oli Mobil, ahlinya merawat mobil.